Shalom adik-adik, bahagia sekali Vanes, Angel, dan kakak masih boleh menjumpai adik-adik semua dalam acara sekolah minggu. Yuk kita sapa Tuhan kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, bisa ya? Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami hari yang cerah. Tuhan, jika sebentar kami akan memuji muliakan nama-Mu, ajar kami untuk memberi waktu kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak hal yang sudah terjadi, banyak hal yang sudah diberikan Tuhan buat kita. Sebab dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Sebab dalam nama Yesus ada kemenangan. Yuk kita pujikan lagu Dalam Nama Yesus ya. Yang keras ya, semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita mau dengar mujizat apa lagi yang Tuhan sudah berbuat untuk kita, untuk tokoh Alkitab saat ini. Kita sekarang siapkan hati kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kami. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam sekolah minggu online pagi hari ini. Anak-anak, pada pagi hari ini temanya yaitu dengan iman
kita melakukan perintah Tuhan. Ya, anak-anak, firman ini diambil dari Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu, juga mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tambahkan iman kami mulai dari kecil ini. Berkati agar firman itu boleh kami dengar dan boleh kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kalau anak-anak dijanjikan ke suatu tempat dan ternyata tempat yang kita tuju itu sudah hampir sampai. Andai kata, oh kita mau ke kebun binatang, wah kita sudah sampai Jogja. Seneng gak anak-anak? Seneng ya? Nah, demikian juga bangsa Israel. Mereka dijanjikan tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Tinggal sedikit waktu lagi. Di perjalanan Tuhan sudah menyertai, di padang gurun Tuhan sudah memberkati. Ada air, ada sungai besar dilewati. Itu penyertaan Tuhan dirasakan mereka. Nah, mereka sekarang baru akan masuk tanah Kanaan. Tapi ada satu penghalang besar, yaitu sebuah benteng. Benteng Yeriko. Nah, anak-anak tahu benteng Yeriko itu tinggi 14 meter. Tebalnya 6 meter. Jadi bisa buat atasnya itu bisa buat rumah ya. Nah, anak-anak tahu kegunaan benteng? Wah, kegunaan benteng itu kalau ada musuh dari jauh kelihatan, oh itu ada musuh, tutup pintu gitu. Halo, tutup pintu. Bentengnya ditutup, jadi tidak bisa masuk lawan-lawannya. Juga untuk mengintai siapa yang datang ya, diintai begitu. Wah, itu kegunaan benteng untuk pertahanan, juga untuk mengintai musuh. Anak-anak tahu bangsa Yeriko itu takut loh sama bangsa Israel. Mereka tahu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun bangsa Israel ini bisa mengalahkan orang-orang yang menghadangnya. Yeriko ini takut sehingga anak-anak pintu gerbangnya ditutup. Wah, kalau pintu gerbangnya ditutup, lalu gimana? Secara manusia mesti bingung. Aduh, mau masuk Yeriko kok malah pintu gerbangnya ditutup. Nah, tapi Tuhan punya cara. Karena Tuhan yang sudah berjanji, Yosua, engkau akan memimpin bangsa ini masuk ke Yeriko, dan Yeriko ini akan kuserahkan kepadamu. Nah, jadi Tuhan yang menjadi pemimpinnya. Tuhan yang membuat strategi ya. Gimana strateginya anak-anak? Tuhan bilang, Yosua, kamu harus mengelilingi benteng Yeriko itu selama 7 hari. Berturut-turut 1 hari kelilingi 1 kali. 2 hari dikelilingi lagi. Hari ketiga keliling lagi. Hari keempat keliling lagi. Setelah hari ke-7, bangsa Israel harus mengelilingi 7 kali. Sambil nanti kalau sudah kamu bilang bersoraklah bagi Tuhan, yang trompetnya juga buanter gitu, harus bersorak bersama-sama ya. Nah, inilah karena bangsa Israel itu orang yang taat. Ini yang perlu kita contoh ya, taat kepada Tuhan. Mereka pengen sekali masuk dalam Yeriko. Anak-anak, kita akan melihat benteng Yeriko. Bentengnya besar, tinggi 14 meter, lebarnya 6 meter.
Nah, sekarang mereka merasa aman ya, tetapi bangsa Israel lebih taat kepada Tuhan. Bangsa Israel kemudian pagi-pagi hari ketika fajar menyingsing, bangsa Israel bangun pagi-pagi, kemudian mengambil sangkakala yang dari tanduk domba, kemudian imam-imam juga mempersiapkan tabut perjanjian. Mereka melaksanakan perintah Tuhan. Mereka berjalan, berputar satu kali, yang sangkakalanya juga dibunyikan tapi tidak keras-keras. Orang-orang itu semua diam begitu, ya. Wah, setelah sore mereka pulang ke kemah mereka masing-masing. Mereka pulang ke kemah mereka masing-masing. Iya. Hari kedua mereka juga begitu. Bangun pagi, menyiapkan sangkakala dari tanduk domba, kemudian mengangkat tabut perjanjian. Yang mengangkat yaitu imam-imam ya. Nah, mereka berjalan lagi. Orang-orang yang ada di dalam benteng Yeriko gumun, heran ya. Loh, ngapain ini? Bangsa Israel putar-putar tok. Ada yang tertawa, ada yang tersenyum, ada yang ngece, menghina ya. Wah, bangsa Israel kok lucu toh ini, begitu ya. Tapi bangsa Israel tidak terusik ya, dia tetap melakukan perintah Tuhan. Sore hari pulang. Demikian terus dilakukan sampai hari yang ke-6. Nah, inilah hari ke-7. Bangsa Israel bangun lebih pagi karena mereka harus berkeliling 7 kali. Mereka menyiapkan sangkakala dari tanduk domba, tabut perjanjian, juga tak lupa tentara-tentara Israel juga berkeliling mengiringi barisan itu, mengiringi di muka tabut, di belakang tabut dijaga oleh tentara-tentara. Wah, terat-terat berkeliling 1 kali, terat-terat berkeliling 2 kali. Sampai hari yang ke-7, mereka dengan penuh semangat harus berkeliling 7 kali, 7 kali putaran. Mereka menurut ya. Wah, kemudian setelah sampai putaran yang ke-7, mereka bersorak bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Temboknya Yeriko runtuh deh, runtuh semua, bruk gitu ya. Kemudian, wah, bangsa Israel kita menang, hore, kita menang. Tapi ada satu rumah yang tetap berdiri tegak. Rumahnya Ibu Rahab. Ibu yang pernah menyelamatkan 2 orang pengintai bangsa Israel yang mau menuju ke Yeriko. Mereka mengintai keadaan Yeriko, hampir ditangkap oleh tentara Yeriko, tapi diselamatkan oleh Ibu Rahab ini. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Kalau anak-anak dihadapkan dengan rintangan, dengan masalah, anak-anak tetap percaya Tuhan, tetap beriman pada Tuhan. Kalau beriman pada Tuhan, anak-anak harus taat kepada Tuhan. Kalau anak-anak mencintai papa mama, anak-anak juga taat kepada orang tua. Kalau di sekolah, anak-anak melihat orang yang tadinya bersalah pada anak-anak, lalu minta maaf, anak-anak memaafkan enggak? Iya, harus memaafkan. Kalau di rumah adiknya nakal, anak-anak harus menenangkan dia. Tidak boleh nakal ya, Dek. Kalau kamu nakal nanti jadi anak yang bandel. Nah, kemudian itulah kita harus menjadi saksi-saksinya Tuhan, taat kepada Tuhan. Ada yang minta ampun, diampuni. Kalau ada yang tidak bisa, kita bantu buat PR. Kalau tidak bisa,
lagi makan kita paruh, yuk kita paruhan makannya begitu ya, teman permainan kita kasihin mereka makan. Nah, anak-anak, kita mau hafalkan ayat hafalan pada pagi hari ini. Ya, mari kita hafalkan ayat pada pagi hari ini. Dari Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kita ulangi ya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Puji Tuhan. Mari anak-anak, kita akhiri sekolah minggu pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama sekolah minggu pagi hari ini. Pimpinlah anak-anak-Mu ya Bapak, tambahkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan berikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui kebaktian atau gereja, ataupun dititipkan kepada guru sekolah minggu terdekat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hari Minggu teman-teman, Tuhan memberkati.